Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari yang indah ini ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengarkan firman. Terangilah hati kami, pimpin kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya ia itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, pelangi setelah badai. Saudara-saudara, tentu tidak seorang pun yang mengharapkan badai itu. Akan tetapi badai itu ada dan dapat menerpa, dapat menyerang kapan saja. Dosa membuat manusia tidak bisa menghindar dari badai. Dan sekaligus bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap badai. Konteks bacaan kita masih berkisar pada peristiwa setelah air bah yang kita bisa sebut sebagai badai yang besar. Melalui Kejadian 9, kita membaca penegasan atau peneguhan perjanjian Tuhan dengan Nuh. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, berkat yang dijanjikan. Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Setelah bumi yang lama binasa oleh air bah sebagai tanda keadilan Allah, maka kepada manusia diberikan kesempatan memulai suatu awal yang baru. Kepada manusia dikaruniakan sekali lagi bumi untuk dihuni, untuk dikuasai, dan untuk dipelihara. Manusia menerima perintah atau mandat budaya. Allah yang setia tidak meninggalkan bumi yang diciptakannya. Sekalipun Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, namun ia masih melimpahkan semarak berkatnya. Perhatikan bahwa berkat itu ditujukan kepada Nuh dan anak-anaknya, berarti semua orang yang hidup di bumi setelah air bah juga mengalami berkat Tuhan. Kita semua hingga saat ini sama-sama menerima mandat itu dan diminta untuk tetap bertanggung jawab. Yang kedua, ada hukum atau aturan perjanjian. Setelah kita membaca tentang berkat yang dijanjikan Allah di dalam ayat 1, kemudian ayat 2, di sana disebutkan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kondisi ini beda dengan saat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kita melihat di sini ada aspek hukum bahwa kekuasaan tidak begitu saja diberikan, namun manusia harus bergumul untuk memperolehnya. Dan berikutnya ada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi. Dalam Kejadian 9 ada hukum atau aturan tentang makanan, tentang binatang tertentu yang kini sudah bisa dimakan. Juga ada hukum tentang penumpahan darah manusia yang menandai bahwa memang sudah adanya hubungan yang rusak satu dengan yang lain, ataupun sudah ada ketidakadilan di bumi. Yang ketiga, pelangi sebagai tanda perjanjian. Kejadian pasal 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Itulah firman Tuhan. Istilah busur juga berarti pelangi.
pelangi atau busur sebagai tanda atau pengumuman damai. Perjanjian dan tanda itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itu juga merupakan bukti kasih-Nya yang begitu ajaib. Pelangi warna-warni yang penuh keindahan membawa sebuah pengharapan yang baru dan pasti yang melambangkan kasih pemeliharaan Tuhan. Dia adalah Allah perjanjian yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin. Bahwa Dia tidak akan pernah lagi mengadakan air bah di muka bumi sebagai bentuk murkanya. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri dan kita berkata, puji Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, adalah Allah yang senantiasa memenuhi janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kami dan meluputkan kami dari segala badai, dari segala pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih, Engkau meluputkan kami dari masalah terbesar, yaitu dosa. Oleh karena kasih-Mu yang ajaib, Engkau sudah menebus kami. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.